Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur hafaz wa nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga acara diskusi kita pada malam hari ini berjalan dengan baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu fikih, di mana kitab yang kita diskusikan pada hari ini adalah kitab Fathul Mu'in, merupakan syarah daripada kitab Qurratul Aini bi Muhammadiddin. Ini merupakan karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Namun sebelumnya, marilah kita hadiahkan Fatihah pada Syekh Zainuddin Al-Malibari. Semoga apa yang beliau semoga amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kedua kalinya marilah kita hadiahkan kepada para orang tua kita. Semoga amal ibadah mereka insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi bid-daraini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai u'allifu, saya menulis atau menyusun kitab Fathul Mu'in ini. Ini menurut perkataan Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ai u'allifu
saya menulis atau mengarang kitab Syarah Fathul Mu'in ini, wal ismu mustaqun minas sumui. Jadi kata ismun yang terdapat pada kata bismi itu, ya, itu merupakan derivasi daripada sumui, atau di mana maknanya itu adalah wahwal ulu, tinggi. Jadi la minal wasmi, bukan dari wasmi. Kata sumu dengan wasmi itu berbeda. Kalau sumu itu as-sumu itu merupakan maknanya itu adalah tinggi, dan itu biasanya dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ismun, nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berakar kata pada sumu. La minal wasmi, bukan dari wasmi. Karena makna wasmi itu adalah alamat, tanda. Alamat, tanda. Makanya nama itu adalah tanda. Bisa dikatakan sebagai tanda pengenal nama. Dengan nama itu kita mengenal seorang. Nah, disinilah perbedaan kata ismun yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala dengan yang dinisbatkan pada seorang hamba. Kalau kata ismun itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kata bismillah, maka akar katanya itu adalah sumu. Maknanya itu adalah al-ulu, tinggi. Tetapi kalau kata ismun dinisbatkan kepada makhluk, maka akar katanya itu adalah wasmi, di mana maknanya itu adalah alamat, tanda. Ini menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wallahu alamun lizzati, wallahu alamun lizzatil wajibil wujudi. Jadi Allah itu adalah alamun lizzat, nama satu zat atau nama zat. Al-wajibul wujud, wajib ada. Allah itu wajib ada. Meskipun tidak ada alam semesta ini, Allah itu wajib ada. Wa asluhu ilahun, asalnya itu, asal kata Allah itu adalah ilah. Ilahun itu adalah wa huwa ismu jinsin likul lima'budin, merupakan nama jenis setiap nama jenis yang disembah. Pokok setiap yang disembah itu namanya ilah. Ini menurut Syekh Zainuddin Al-Malibari. Summa urifa bi'al, kemudian dima'rifatkan dengan al. Jadi ini Allah itu adalah isim ma'rifat. Nah, apa tandanya? Tandanya itu adalah alif lam. Dan itu disebut dengan ma'rifat dengan alif lam. Apa asal katanya? Asal katanya itu adalah ilahun, ilah, Tuhan. Hanya ilah itu isim nakirah dia.
Ketika ilah dimakrifatkan dengan alif lam, maka berubah menjadi Allah. Wa huzifatil hamzah, kemudian hamzah dibuang. Summastu, summasta'mila bil ma'bud, kemudian summastu'mila bil ma'bud, maka yang berhak untuk disembah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain, tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa huwal ismul a'zam indal aksar. Nah, jadi menurut para ulama itu Allah itu adalah nama yang agung, nama yang sangat agung, a'zam, nama yang sangat agung. Walam yusamma bihi ghairuhu, dan tidak boleh menamai seseorang itu dengan nama Allah atau nama Allah. Selain diri Allah itu tidak boleh dinamai Allah. Hanya Allah yang disebut Allah. Tidak boleh kita menamakan seorang hamba itu Allah. Walau ta'annutan, meskipun kita itu sangat, ya gambarannya itu kita itu sangat cinta misalkan, atau sangat fanatik, sangat kena, kita cinta kepada Allah sehingga kita menamai apa misalkan anak keturunan kita itulah dengan nama Allah. Tidak boleh seperti itu. Jadi yang berhak menyandang nama Allah itu adalah Allah itu sendiri. Nah, tidak boleh menamai selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yusamma bihi ghairuh, tidak boleh menamai Allah selain Allah. Nah, kira-kira seperti itu. War-Rahmanur Rahim, War-Rahmanur Rahim sifatani, dan kata Rahman dan Rahim itu adalah sifat. Beniyatan lil mubalaghah, merupakan sifat yang dibangun dari isim mubalaghah. Jadi isim mubalaghah itu adalah isim yang menunjukkan makna sangat, atau kalau dinisbatkan kepada Allah itu adalah maha. Ada juga ulama mengatakan bahwa isim mubalaghah ini sebetulnya adalah isim fa'il, ya, isim fa'il kemudian dirubah menjadi ismul mubalaghah dengan tujuan untuk makna lebih atau makna sangat. Bisa juga makna banyak. Alamah itu adalah orang yang banyak ilmunya, atau orang yang memiliki banyak ilmu, maka disebut dengan orang berilmu. Nah, kalau berilmu itu kan merupakan isim fa'il. Nah, sighatul mubalaghah ini dia itu dibagi menjadi dua. Ada yang kiasi dan ada yang samai. Dia memiliki wazan, dia memiliki 10 wazan, ya.
disebut di dalam kawakib itu ada 10 wazan, dan itu dibagi menjadi 2, ada yang kiasi dan ada yang samai. Yang kiasi ini tentunya yang bisa dikias, samai ini memang tidak bisa dikias, harus bersumber pada orang Arab. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ya, saya kira ayat-ayat yang menggunakan redaksi ismul mubalaghah. Di antaranya itu adalah wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Ini kan ayat ini berbicara tentang larangan kita mengikuti orang-orang yang apa istilahnya itu, yang pergi ke sana kemari sambil mengumbar fitnah, mencela, memaki orang, memfitnah orang, dan mereka itu tidak mau melakukan suatu kebaikan. Dia hanya suka memfitnah orang. Maka orang-orang semacam ini adalah orang-orang dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diikuti. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi ismul mubalaghah. Wala tuti' kulla hallatin mahin hammazim masya'im binamim kulli mu'tadin asim. Jadi kata Ar-Rahmanur Rahim itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya itu dibangun dari ismul mubalaghah, merupakan atau bisa dikatakan sebagai bina mubalaghah. Kata Rahman, fa'al, Rahman, fa'al, Rahman. Sifatani buniyatan lil mubalaghah min rahimah. Rahimah kata rahim itu adalah isim mubalaghah dari rahimah. Di sinilah berlakunya ismul mustaq itu. Kalau kita lihat itu isim itu kan dibagi menjadi 2 dia. Ada yang mustaq, ada yang jamid. Kalau yang mustaq itu dia memiliki akar kata, yang jamid dia tidak memiliki akar kata. Sama dengan rahim ini kan asal katanya rahimah. Fa'ilun, rahimun. War-Rahman ablagu minar rahim. Sedangkan kata Rahman itu adalah isim mubalaghah dari rahim. Lianna ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Jadi perubahan bina itu akan mempengaruhi makna. Perubahan bina itu akan mempengaruhi makna. Hanya saya katakan tadi itu adalah sebenarnya ismul mubalaghah itu adalah isim fa'il yang dirubah menjadi isim mubalaghah dengan tujuan untuk penekanan makna. Nah, gitu. Tujuan dirubahnya isim fa'il sebagai ismul mubalaghah itu adalah untuk penekanan makna. Disinilah maksud daripada ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna, akan bertambah. Misalkan kata alim, orang berilmu, kalau diubah menjadi ismul mubalaghah menjadi alamah. Alamah bukan alamat, alamah. Dia adalah orang yang banyak ilmunya, atau disebut dengan orang yang berilmu, orang yang sangat berilmu. Artinya tentunya benar-benar alim,
bukan sekedar alim tetapi sangat alim. Makanya biasanya kalau orang yang sangat alim itu disebut dengan alimul allamah. Alimul allamah. Walikaulihim rahmanud dunya wal akhirah wal rahimul akhirah. Jadi dikatakan ya, Rahman itu adalah untuk dunia wal akhirah. Rahman untuk dunia wal akhirah. Wal rahim al akhirah. Jadi kalau Rahman itu adalah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, sedangkan Ar-Rahim itu adalah hanya untuk akhirat. Alhamdulillahillazi hadana. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk. Aidallana lihada. At-ta'lim, artinya petunjuk atau hidayah di dalam menulis buku ini atau kitab ini, mengarang kitab ini. Ta'lib ini adalah ismul masdar dari allafa yu'allifu ta'lib. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Allafa yu'allifu ta'lib. Ta'lib ini artinya pengarang. Mu'allib itu adalah orang yang menulis atau orang yang menyusun, orang yang mengarang. Makanya kita menyebutnya itu adalah qala al-muallif rahimahullah. Ya. Muallif itu adalah ismul fa'il dari al-allafa. Allafa yu'allifu ta'lib. Ta'lib itu adalah masdarnya. Nah, ismul fa'ilnya itu adalah muallif. Qala al-muallifu. Kalau muallaf itu ismul maf'ulnya, tetapi kalau muallif itu adalah isim fa'il. Nah, ini karena ini merupakan fi'il mazid ya. Mazid. Ada yang mazid biharfin, ada yang mazid biharfaini, ada yang mazid bisalah sati ahrufin. Tetapi ini adalah mazid biharfin. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sekiranya tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya penulisan kitab ini tidak akan terjadi. Makanya segala sesuatu yang terjadi itu karena izin Allah, karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diberikan kepada kita dan itu merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu wal wasfu bil jamil. Jadi kata hamdu itu adalah yaitu alhamdu walhamdu wal wasfu bil jamil. Itu merupakan sifat yang sangat indah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu dan salawat wa hiya minallahi ar-rahmatu al-makrunatu bit ta'zim. Jadi sholawat itu merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu memang zikir yang saya kira memang yang harus kita lakukan setiap malam. Kita berselawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berselawat itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Karena pada hakikatnya perintah itu adalah wajib untuk dilakukan. Ya, pada hakikatnya perintah itu adalah wajib untuk dilakukan. Sama halnya dengan sholat. Sholat itu merupakan perintah, maka wajib untuk dilakukan. Wassalam ay taslim min kulli afat wa naqsin. Selamat. Salam itu adalah selamat. Ay taslim min kulli afatin wa naqsin, dari segala kekurangan. Ya. Dari segala, ada yang mengatakan bahwa dari segala penyakit dan kekurangan. Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat sempurna. Ya, bahkan beliau itu tidak sangat sempurna ya, dari segi fisik itu beliau itu sangat sempurna. Makanya tidak bisa digambarkan bagaimana rupanya Rasulullah SAW, karena beliau itu sangat sempurna. Ya. Bahkan Nabi Yusuf pun kalah kalau dibandingi dengan baginda Muhammad SAW. Meskipun kita itu tidak boleh membandingkan antara para nabi, tidak boleh membandingkan para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sejarah itu mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sempurna, baik itu dari fisiknya, dalam segala hal. Ya, makanya ketika orang itu menggunakan tasbih, Tola'al badru alaina, itu seolah-olah Rasulullah SAW itu digambarkan bulan, bagikan bulan. Dia tidak menggunakan harta tasbih, tetapi langsung kepada bulannya. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat sempurna dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Ya. Kalau kita mengatakan Rasulullah itu adalah orang yang ganteng, orang yang gagah, beliaulah orang yang sangat ganteng sekali. Ya. Ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disinilah kajian kita pada malam hari ini. Semoga pertemuan kita pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.